Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya Fakri Kamil, merupakan seorang sarjana statistika dari Universitas Negeri Padang. Saya memiliki minat dalam bidang data science dan big data analytics. Selama studi, saya telah mengembangkan keterampilan analisis data melalui proyek seperti rekomendasi buku, perpustakaan, dan hasil prediksi harga properti. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek Final Task PBI Kimia Farma Exarkamin, yaitu Performance Analytics Kimia Farma pada tahun 2020 hingga tahun 2000, sampai tahun 2023. Pertama, profil perusahaan. Kimia Farma merupakan perusahaan farmasi pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 1817 oleh pemerintah Hindia Belanda. Seiring perkembangan zaman, perusahaan ini berevolusi dari NV Chemicals Handel Redchem Co. menjadi Kimia Farma Persero pada tahun 1971. Saat ini Kimia Farma memiliki jaringan cabang yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, dari setiap cabang yang ada yang tersebar di setiap provinsi dan kota Indonesia akan menghasilkan data, transaksi, inventaris, dan operasional yang sangat kompleks. Akan menghadapi tantangan akan dibutuhkan tantangan akan menghadapi tantangan dalam mengelola aliran data secara efisien sehingga dapat menghasilkan informasi insight yang dapat mendukung keputusan bisnis pada setiap cabang kimia farma di Indonesia. Oleh karena itu, pada presentasi ini akan berfokus pada evaluasi kinerja atau performance analitik kimia farma pada tahun 2020 hingga tahun 2023. Di sini ada flowchart atau alur kerja yang dilakukan pada final task kali ini. Yang pertama, yang dibutuhkan dalam menyelesaikan final task ini, yang pertama ada proses mengumpulkan dataset. Dataset yang telah disediakan memiliki 4 dataset yang terpisah. Keempat dataset tersebut berbentuk format CSV. Yang kedua, membuka BigQuery di fitur pencarian dengan sandbox mode. Setelah membuka BigQuery, kita membuat project pertama atau project baru. Setelah membuat project, selanjutnya data yang diberikan diimport ke BigQuery dalam bentuk CSV format. Selanjutnya membuat dataset project dengan menggabungkan keempat dataset yang telah disediakan, yang setelah menggabungkan mengidentifikasi fitur-fitur dari setiap dataset, fitur-fitur atau kolom dari dataset yang sesuai dengan tujuan analisis. Selanjutnya membuat tabel atau menggabungkan dari setiap fitur menjadi dataset yang utuh, dan dari dataset tersebut dilakukan analisis agregat agar dapat dibuat dashboard di Google Looker Studio. Yang pertama, mengimpor data. Setelah membuka BigQuery, dataset yang diimpor di sini terdiri dari KF Final Transaction, di mana mencatat hasil transaksi. Yang kedua ada KF Inventory, yaitu dataset yang menyimpan data stok produk di setiap cabang. Yang ketiga ada dataset KF Kantor Cabang yang berisi dataset profil cabang, termasuk kota, provinsi, dan rating cabang. Yang keempat ada dataset KF Produk, yaitu katalog produk dan informasi harga produk setiap cabang.
Pertama di sini ada KF Final Transaction. Di sini ada fitur-fitur atau kolom dari dataset KF Transaction yang akan dipilih. Yang pertama ada Transaction ID, yaitu kode ID transaksi, kolom date, tanggal transaksi dilakukan, kolom branch, kode ID cabang Kimia Farma, branch name, branch ID, kode ID cabang Kimia Farma. Yang kedua ada selanjutnya ada dataset KF Inventory. Di sini juga ada branch ID. Ada dipilih beberapa kolom yang akan digabungkan ke dalam dataset. Di antaranya di sini ada kolom inventory, kolom branch ID yaitu kode cabang Kimia Farma, produk ID kode obat, produk name nama obat. Selanjutnya ada dataset KF kantor cabang. Pada dataset ini fitur-fitur atau kolom yang akan dipilih di sini ada branch ID yang merupakan key function atau fungsi utama kolom utama, dan ada branch name nama cabang Kimia Farma, kota, kota cabang Kimia Farma, provinsi, provinsi cabang Kimia Farma, dan juga ada rating merupakan penilaian konsumen terhadap cabang Kimia Farma. Selanjutnya ada dataset KF produk. Di sini kolom-kolom yang dipilih ada produk ID, kode produk, kode obat, kode produk obat, produk name, nama obat, dan harga atau price. Dari kolom-kolom tersebut akan dibentuk terdapat kolom-kolom baru yang mendukung dalam analisis performance Kimia Farma ini. Di antaranya ada kolom percentage gross laba, yaitu kolom yang dihitung berdasarkan menggunakan logika Cashwan berdasarkan harga produk. Misalnya harga produk dengan harga 50.000 maka akan memiliki margin 10%, akan memiliki margin laba 10%. Dan untuk harga 500.000 menghasilkan margin laba 30%. Lebih dari 50.000 menghasilkan margin laba 30%. Selain itu ada juga kolom net profit yang merupakan hasil perkalian antara net sales dikalikan dengan persentase laba atau percentage gross laba. Proses ini memastikan data siap divisualisasikan untuk tujuan analisis performa pada dashboard. Berikut merupakan BigQuery atau query yang dapat memilih kolom-kolom pada setiap dataset, kolom-kolom yang diinginkan sesuai dengan tujuan analisis performa. Yang pertama, di sini ada fungsi create or replace table, yaitu dataset dari Kimia Farma yang telah dibentuk dataset baru, yaitu dataset KF Analisa atau dataset yang terdiri dari penggabungan fitur-fitur atau kolom yang telah dipilih sebelumnya. Di sini fungsi select yaitu memilih kolom-kolom dataset sesuai dengan tujuan analisis. Yang pertama ada kolom transaksi ID, kolom date, kolom branch, branch name, kota, provinsi, rating transaksi, customer name,
produk ID, produk name, price, discount percentage, gross profit percentage atau persentase keuntungan kotor, net profit, dan juga ada rating branch. Eh, Dataset utama di sini ada final transaction yang dilakukan fungsi join dengan dataset kimia, dataset KF kantor cabang di mana C pada T branch ID sama dengan C branch ID, dan fungsi join dataset KF transaction dengan KF product di mana ada P pada T product ID sama dengan P product ID. Dari BigQuery ini akan menghasilkan dataset baru yaitu KF Analisa dengan fitur-fitur seperti berikut ini. Selanjutnya ada dashboard. Dataset yang diperoleh akan divisualisasikan di Google Locker Studio. Pada dashboard ini terdapat beberapa fitur atau fitur visualisasi data. Di antaranya ada line chart, ada bar chart, pie chart, dan geomaps. Dari dashboard yang telah ditampilkan dapat ditarik pertanyaan, dapat disebutkan 6 pertanyaan yang dapat dijawab oleh dataset oleh dashboard yang telah disajikan berikut ini. Pertanyaan yang pertama yaitu ada bagaimana kinerja penjualan secara keseluruhan, terdiri dari total profit, transaksi, dan jangkauan pelanggan. Berapa persentase profit yang diperoleh oleh Kimia Farma di semua cabang? Bagaimana perbandingan pendapatan Kimia Farma dari tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022, dan tahun 2023? Cabang mana yang memiliki rating tertinggi akan tetapi rating transaksinya rendah? Bagaimana distribusi total transaksi dan total pendapatan di provinsi cabang Kimia Farma di Indonesia? Cabang Kimia Farma di seluruh provinsi di Indonesia. Untuk yang pertama, pertanyaan pertama dan kedua di sini adalah diperoleh persentase keuntungan dengan total 76,9%, di mana diperoleh keuntungan dari setiap cabang Kimia Farma mencapai 91,2 miliar. Dan tercatat memiliki total transaksi 672,5 ribu transaksi, di mana dari transaksi ini terdapat 391,2 ribu customer yang melakukan transaksi pada setiap cabang Kimia Farma. Selanjutnya ada visualisasi untuk line chart yang menjawab perbandingan pendapatan Kimia Farma pada tahun 2020 hingga tahun 2023. Pada grafik ini, pendapatan Kimia Farma mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020 hingga tahun 2021, pendapatan Kimia Farma mengalami penurunan sebesar 0,11 miliar. Hal ini diakibatkan salah satu faktor yang diindikasi yang mengakibatkan terjadinya penurunan, yaitu ada dampak dari pandemi atau virus yang melanda pada tahun tersebut selama tahun 2020 hingga tahun 2021. Akan tetapi pada tahun 2022 Kimia Farma mampu menaikkan pendapatannya hingga angka 22,88 miliar,
yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, kembali lagi mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan total pendapatan 22,75 miliar dari tahun sebelumnya. Dari grafik ini dapat ditarik kesimpulan adanya dinamika dinamika atau perubahan total pendapatan kimia farma yang tidak stabil pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Selanjutnya ada dashboard tabel yang menunjukkan 5 cabang dengan cabang kimia farma dengan rating transaksi dengan rating cabang yang tinggi, akan tetapi rating transaksinya rendah. Kota-kota di kimia farma yang mengalami kejadian ini diantaranya ada Kota Banjarmasin, Kota Cianjur, Purwokerto, Cilacap, dan Ambon. 60% dari pengunjung cabang kimia farma di Kota Banjarmasin memberikan rating yang tinggi. Akan tetapi, rating transaksi pada kota tersebut mencapai 40,8%. Selain itu, pada di Kota Ambon, terdapat 90% pengunjung kimia farma memberikan rating yang tinggi terhadap cabang di Kota Ambon tersebut. Akan tetapi, rating transaksinya memiliki rating transaksi yang rendah hingga mencapai 61,2%. Terdapat faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya hal ini, salah satunya diantaranya pengunjung merasa puas dengan cabang kimia farma yang ada di kota tersebut, akan tetapi populasi pembeli di cabang tersebut termasuk rendah, sehingga rating transaksi, walaupun rating cabangnya tinggi, akan tetapi rating transaksi pada cabang tersebut rendah. Selanjutnya ada visualisasi pie chart yang menggambarkan persentase pengunjung pada setiap cabang kimia farma. Dari ketiga cabang kimia farma, yaitu kimia farma apotek, kimia farma klinik apotek, dan kimia farma klinik apotek laboratorium. Ketiga cabang ini memiliki persentase yang tidak jauh berbeda antar satu sama lain. Akan tetapi cabang apotek memiliki tingkat pengunjung yang lebih tinggi dibanding dibanding cabang lainnya. Total pengunjung pada cabang apotek ini sebanyak 33,7%. Hal ini dikarenakan pada cabang apotek menyediakan produk-produk obat-obat umum yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat dan dapat dikonsumsi secara bebas tanpa adanya resep dokter dan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat di sekitar. Selanjutnya ada distribusi hasil keuntungan cabang kimia farma di provinsi pada setiap provinsi seluruh Indonesia, dan total transaksi yang ada di setiap provinsi di Indonesia. Cabang kimia farma yang ada di Provinsi Jawa Barat memiliki keuntungan terbesar dibandingkan cabang di provinsi lain, yakni sebesar 26,9 miliar. Keuntungan pendapatan yang diraih oleh kimia farma cabang Jawa Barat ini. Dan pada urutan ke-10 ada kimia farma cabang Riau yang memperoleh pendapatan sebesar 2,6 miliar. Hal ini sejalan dengan total transaksi yang terjadi pada cabang kimia farma di provinsi tersebut. Pada urutan pertama sama dengan total pendapatan, distribusi total pendapatan, di mana Jawa Barat menduduki peringkat pertama dengan jumlah transaksi 198,7 ribu total transaksi. Dan provinsi pada urutan ke-10 yaitu ada Provinsi Riau dengan 19,6 ribu transaksi.
di mana pada geomap yang ditampilkan kota dengan gambar yang provinsi dengan gambar yang pekat menunjukkan nilai pendapatan tertinggi yang ada di setiap cabang kimia farma di Indonesia. Di sini ada Jawa Barat dengan warna pink pekat. Dari analisis performa ini dapat ditarik kesimpulan yang dapat dijadikan rekomendasi atau strategi untuk meningkatkan kinerja bisnis kimia kimia farma. Salah satu strateginya yaitu yang pertama, optimasi layanan di cabang yang tertinggal. Pelatihan staf dan penyesuaian stok pada cabang dengan rating transaksi yang rendah. Di mana di sini ada kota yang memiliki rating terendah akan dilakukan pelatihan sehingga dapat menarik lebih banyak konsumen. Selanjutnya, ekspansi ke provinsi yang potensial. Provinsi yang memiliki total transaksi yang tinggi, akan tetapi belum dapat menghasilkan pendapatan yang maksimal. Dan langkah strategi selanjutnya ada penguatan promosi digital. Ini dengan cara meningkatkan penetrasi pasar melalui e-commerce dan media sosial kimia farma. Sekian presentasi saya mengenai final task project based internship dari Rakamin Big Data Analytics di Kimia Farma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.